implementasi supaya itu efektif harus berbasis kerakyatan. Iya. Jangan lukai hati rakyat, jangan coba-coba. Sobat Prestasi, ya untuk follow Instagram kami di humas_Kumham Banten, terus penyuluh hukum Banten, dan subscribe and like. Monggo Pak, silakan aja. Oke, ini saya punya konsep Pak. Gimana? Pribadi sederhana. Saya setuju nih. Saya bukan orang akademisi Pak. Oh bukan. Nah, tapi saya pernah dipanggil sebagai pembicara di Universitas Gadjah Mada ketika saya jadi kepala divisi di Jogja, di Yogyakarta. Ini ada pengalaman empiris. Gimana Pak? Mungkin bisa bicara semua para profesor, dokter itu terkait dengan teori-teori. Saya bicaranya sederhana Pak. Saya bicara tentang saya melaksanakan tugas keimigrasian di lapangan sebagai praktisi, ya kan. Saya mau cerita ini, mohon bapak-bapak nanti diformulasikan sebagai semacam referensi yang terkait dengan upaya-upaya pembuatan penyempurnaan aturan-aturan lah khususnya keimigrasian dan seterusnya tentang orang asing, ya. Ketika pengawasan itu dilakukan terhadap orang asing, peran serta masyarakat itu paling terdahulu Pak, terdepan ya Pak ya. Saya bisa katakan lebih dari 80%, ya kan. Temuan-temuan terkait penyalahgunaan yang legal bekerja di Indonesia, saya boleh berdebat dengan siapapun, itu dari masyarakat. Maka kita mengeluarkan dulu pernah ada standar biaya keluaran bagi mereka bukan standar biaya masukan ya Pak ya, standar biaya keluaran. Mereka yang memberikan informasi A1 dapat 1 juta. Oh gitu. Aneh ini ada pelanggaran, nggak tahu jalan atau enggaknya sekarang kondisi, apalagi sekarang kondisi anggaran kita kan dipusatkan ke COVID ya Pak. Dulu ada itu Pak. Jadi informasi yang sedemikian banyak arus masuknya itu adalah dari masyarakat. Artinya masyarakat terdepan ya Pak. Ya, kalau saya bilang masyarakat inilah sebenarnya bagian tidak terlepaskan. Dulu TNI memperjuangkan jalan Pak Jenderal Besar Sudirman bisa menang melawan Belanda apa dukungan karena masyarakat. Nah, rakyat kan Pak. Rakyat. Nah, mengapa tidak imigrasi berbuat berarti seperti pengawasannya kan? Itu di ujung tombaknya itu dari masyarakat yang terdepan itu. Makanya saya punya konsep. Imigrasi di dalam pelaksanaan itu implementasi harus berbasis kerakyatan. Ini pengalaman Bapak di Jogja nih Bapak. Ya pengalaman di mana saya penugasan, bukan praktisi, saya orang kecil kan Pak. Kalau orang-orang yang duduk di Menara Gading itu para akademisi itu kan pinter, bicaranya macam-macam, berdebatannya orangnya kecil Pak. Orangnya kecil wawasannya. Kalau saya kan tugas cemen-cemen aja di lapangan. Tapi itu rakyat Pak. Saya mendapatkan laporan semua itu, kepala kantor imigrasi itu semua dari rakyat, ya kan, dari masyarakat. Itu ujung tombak dari pengawasan orang asing itu masyarakat, termasuk masyarakat pesisir yang ada di daerah wilayah Arsipelago. Arsipelago ini kan negara kepulauan Pak. Bapak bisa membentengi dari mana Pak? Kalau yang benteng itu ada Timpora saja. Timpora aja. Jadi Timpora itu melibatkan masyarakat hanya secuil umpamanya kan. Totalitas pengawasan kedaulatan Republik Indonesia harus melibatkan secara totalitas masyarakat banyak dari berbagai elemen. Masyarakat itu penting sekali. Maka kuncinya kan pelaksanaan implementasi supaya itu efektif harus berbasis kerakyatan. Iya. Jangan lukai hati rakyat, jangan coba-coba. Ini. Kalau kita melukai hati rakyat tidak mendukung pelaksanaan tusi keimigrasian, selesai migrasi Pak. Kan? Mau kerja sendiri. Kerja sendiri tuh. Berapa sih kita punya personil, kemampuan. Belum tugas-tugas yang lainnya, pelayanan, ya kan, pembuat paspor. Pada waktu sebelum pandemi paspor itu udah overload semuanya, itu kan overkapasitas ada di pemasarakatan, overload ada di imigrasi. Di pemasarakatan barangkali ada upaya-upaya untuk ya kan bagaimana memberikan pemecahan itu. Dulu pernah saya jadi direktur itu ada penambahan beberapa unit pelaksana teknis untuk menampung dan sebagainya kan. Nah, itu harus solutif Pak, harus ada solusi terkait dengan itu. Jadi apa solusi? Pertama adalah melibatkan rakyat secara total.
Bagaimana pelibatan rakyat secara total? Mungkin Bapak mau nanya saya ini. Sebelum nanya saya mau dilibat enggak? Baru kayak gitu kan. Bagaimana sih gitu kan? Itu begini Pak. Saya sederhana aja Pak. Gini. Iya kan gini. kita penguasaan orang asing ini ya kita selalu dengar lah penguasaan orang asing. Terus juga kita dengar Timpora. Ya. SK gubernur loh itu. SK gubernur ya kan. Nah, terus ya itulah jadi ya, mungkin masih SK Kanwil. Jadi tingkat daerah. Ya nanti ini kita bicara nih Pak, ya kan kita bicara. Enggak waktu saya masih di tugas di Kalimantan Barat itu gubernur Pak dulu. Ya kan. Jadi begini. Saya berpikiran bagaimana yang pertama kali kita jangan melukai hati rakyat untuk begini. Iya. Kita itu kan berasal dari rakyat. Iya. Ya kan? Jadi bukan TNI aja Pak, manunggalnya TNI rakyat itu kan enggak ada. Manunggalnya Kemenkumham dengan rakyat, imigrasi dengan rakyat, itu sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Iya. Harus Pak. Masyarakat satu tidak boleh dilukai, kemudian masyarakat juga harus diedukasi, ya kan? Nah, ini edukasi ini bareng-bareng ini Pak. Bapak juga kayaknya di penyuluhan. Bapak juga harus ikut menyuluh ke masyarakat, ya kan? Insya Allah, ke anak-anak sekolah SMA, ya kan? Ke mahasiswa, bahkan kita para pedagang, ke nelayan Pak. Bau amis Pak, ke nelayan Pak. Saya belum turun. Saya pernah Pak. Saya pernah ini bukan mau menggain diri. Saya datang di satu komunitas pekerja kelapa sawit di daerah salah satu di Johor Bahru Pak. Ya baru di waktu itu bulan puasa. Johor Bahru di Malaysia. Di Malaysia. Oh Malaysia ya. Saya datang ke situ Pak. Saya bilang sama pejabat imigrasi di situ. Saya ingin ketemu dengan orang-orang itu. Wah Pak, ini agak jauh, tapi jalannya bagus Pak. Nah saya begini aja. Setelah duhur saya ke sana. Nanti sampai sana saya bisa bicara-bicara mungkin di salah satu tempat untuk tenaga kerja kita Pak di sana. Iyalah, siapa lagi? Emang tenaga kerja Thailand. Kita selalu banyak ya. Oh ya, ada dari Filipina, dari macam-macam Pak. Kan. Indonesia aja banyak. Indonesia banyak. Enggak campur-campur terbanyak Indonesia. Enggak campur-campur Pak. Biasanya mereka ada. Oh gitu. Nah, salah satu situ. Nah, disitulah saya berbincang sebelum buka puasa bersama. Pak, waduh luar biasa. Infrastrukturnya udah bagus sekali Pak. Tanaman-tanaman. Dia bilang begini Pak. Pejabat yang baru datang ke sini ini hanya 2. Bapak dengan Menteri Luar Negeri pernah kemarin. Oh Menlu. Ya Menlu. Luar biasa nih Bapak. Jadi dia bilang begitu. Makanya pejabat kecil Menlu, pejabat tinggi kan gitu. Tapi kan kalau dilihat itu kan istilahnya. Saya inspektur kan, berarti pejabat rendahan, dia pejabat tinggi menteri kan gitu. Baru datang ke sini dan saya melakukan komunikasi kepada mereka. Jadi mereka itu pada dasarnya bekerja di luar negeri itu sebagai bagian upaya mencari rezeki halal untuk menghidupi keluarganya. Itu pertama itu Pak. Jadi yang tadi Bapak singgung tadi ya kan, sinergitas antar instansi terkait ini melompat-lompat ini jadinya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ini kan sekedar pencerahan aja. Ada upaya pemotongan jalur-jalur birokrasi ya kan. Artinya bagi mereka yang mau bekerja dengan niatan mencari rezeki halal, di sana ada penampungnya di sini. Ini jangan macam-macam lah Pak. Di P2MI, di imigrasinya. Kita coba satukan itu sebagai satu proses yang penuh upaya penyederhanaan. Kan birokrasi prosesnya bisa zero biaya dan seterusnya pengeluaran. Itu betul Pak. Ini karena apa? Ya kan? Satu, mengurangi beban tenaga kerja pengangguran. Bapak bilang tadi devisa negara. Iya, pahlawan devisa juga. Devisa negara. Bahkan banyak korban juga itu. Mereka kita satu TV ditonton 100 orang 50 orang dia bilang gitu. Hiburannya yang TV, hari-hari kerjanya ngurusin kelapa sawit kan gitu. Oh gitu. Nah, itu orang Indonesia di sana. Jadi ini faktual, kita harus turun lapangan Pak. Kita bergabung dengan mereka, kita bicara dengan mereka. Nah, ketika kita ingin mengajak rakyat, kita harus berani turun untuk ke masyarakat pesisir. Pak Pembentini, nanti masyarakat pesisir itu kalau yang baru melaut Pak Pembentini mau nggak foto bersama Beng Prang? Mau dong Pak. Amis.
Kita boleh ngomong di sini, ntar kalau udah ketemu di jadi begini, sono. Pak, yang penting, walaupun kita karyawan, kita karyawan nih istilahnya, tapi pola pikir negarawan. Negarawan. Tapi gini Pak, itu memang lelah kerja gitu. Mungkin kita melalui olahraga sepeda, bersepeda kita ke pesisir pantai. Iya, iya. Kita berkomunikasi dengan masyarakat, ajak Tripika loh kan? Iya, iya. Camat, Polsek, Kapolsek atau yang mewakili camat atau Koramil, aja bersama-sama. Kita ke tingkat yang paling bawah, ya kan? Kan tingkat yang bawah. Kalau kita ngelihat sekarang ini, aduh ada apa istilah halbot, fullboat di hotel, masyarakat yang diundang 4 orang, ya kan? Nggak jelas siapa ini orang. Kalau kita ke masyarakat semuanya, Pak, langsung Pak, lebih efektif dan mereka lebih memiliki negeri ini. Karena mereka bagian, Bapak tahu nggak? Dulu ada cerita-cerita, itu omong kosong atau bukan? Saya belum membuktikan. Ada yang mencoba-coba dulu sebelum TNI itu membetulkan patok-patok perbatasan Indonesia. Di itu mana? Di Kalimantan Barat dan seterusnya. Pindah-pindah begitu. Ini ceritanya begitu. Dipindahin tuh supaya dia masuk dalam wilayah Malaysia, Pak. Itu apa sih sebenarnya? Nggak ngerti maunya kan dia lebih sejahtera di sana katanya itu dapat berbagai itu kan sebenarnya apakah dia nasionalis atau enggak, sebenarnya dia realistis tapi nasionalis juga kan gitu, butuh kehidupan intinya itu sebenarnya antara itu. Dan kemudian kalau kita berikan pemahaman edukasi pada masyarakat perbatasan dan kemudian masyarakat pantai itu bagian dari pengawasan. Makanya saya bilang pelaksanaan TUSI keimigrasi berbasis kerakyatan, ya kan? Berbasis kerakyatan, itulah yang saya mau. Karena seorang pemimpin dalam hal ini kepala kantor imigrasi, kepala divisi imigrasi, ya kan? Kepala kantor wilayah yang membawai, dia harus turun ke bawah kepada masyarakat kecil, kan? Kita enak Pak, nih ruangan pakai AC begini. Nah, saya datang ke kecamatan, ke balai desa Pak, duduk dengan balai desa, dia duduk di bawah, saya ikut duduk bawah, dia kursi, bukan kalau saya mau pencitraan diri saya, enggak, karena supaya saya bisa bicaranya langsung enak dengan mereka, enak Pak di situ. Lelah. Nah kalau memang habis rapat mereka kan dapat 150.000, kalau lumayan juga buat mereka daripada kita di hotel bayar makan hotelnya, pakai ini itu. Pak, ini lama Pak untuk penyerapan anggarannya. Kalau selama itu tergantung dari Ostower kita. Bapak kan mantan Kakanwil juga Pak. Kakanwil, Bangka Belitung itu puluhan itu Pak. Puluhan juga. Pulau gedenya Bangka dan Belitung, yang lainnya 100, 200, pulau berapa ratus pulau itu kecil-kecil, ada yang dihuni, ada yang kosong. Tapi saya juga mau lepas dari rakyat. Kan? Nah, saya adakan bagaimana ya pernah saya lakukan di akhir tahun Desember penyerapan anggaran dengan berapa hari. Saya bilang sama Pak Gubernur, saya mau bikin perdes nih untuk semua desa punya perdes, karena desa-desa itu punya sumber daya alam yang luar biasa. Kalau mereka tidak dilindungi dengan aturan, mereka nanti dirugikan oleh para pengembang, oleh investor kan gitu. Oh setuju Pak, tapi dananya masing-masing pakai anggaran mereka sendiri. Saya bilang begitu. Oke, kalau begitu silakan aja Pak. Saya fasilitasi. Difasilitasi tempat, makanan difasilitasi, dia pakai anggarannya sendiri. Kita nggak punya keluar anggaran Pak, divisi Ankom, divisi migrasi, divisi pemasarakatan. Kalau saya kerja itu bareng-bareng Pak. Kan kuasa pengguna anggaran cuma satu. Iya. Nggak, tanpa PPK Pak, kuasa pengguna anggaran bisa melakukan apa saja dari Kakanwil. Dan tidak boleh kita melihat satu anggaran itu satu keutuhan Pak. Satu kegiatan bisa dijadiin satu, dirangkum ini kegiatan ini. Suatu hari 7 item kegiatan di satu tempat di Kabupaten Belitung Tengah, Belitung asal Pak, Belitung pertama. Ada Pangkal bukan Belitung. Ada Belitung Barat berarti Pak. Ya, ada Belitung Barat, ini Belitung asal istilah saya nggak tahu lah Pak. Nah di situ Pak Bupatinya, Pak Kakanwil, ini saya kasih 7 ruangan ber-AC dengan kursi lengkap plus makan untuk kegiatan. Nah terus apalah? Terima kasih banyak Pak. Oh belum. Nanti malam kalau dinner dengan Pak Gubernur, Pak Kapolda kita undang bareng-bareng ya kan. Itu saya yang biayain Pak. Pak Bupati ini maksudnya. Pak Bupati yang bilang begitu. Waduh, saya anggarannya cuma perjalanan dinas, malu saya. Karena apa? Saya sudah menekankan Pak, saya bekerja di sini untuk rakyat Bapak. Jadi saya nggak mikir provinsi yang lain, bukan kapasitas saya, Kakanwil saya kan ngurusin Bangka Belitung doang. Ngapain saya mikir Jawa Tengah, kan?
kejauhan Pak, makin Jawa Timur mikir yang lain, Iran mikir aja tempat kita kerja. Disitulah kita harus bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Termasuk Gitu. rakyat juga Pak. Iya dong, yang kita undang rakyat banyak Pak. 7 kegiatan sekaligus, yang hukumnya masuk, pemasyarakatan masuk, imigrasi bikin kegiatan, ini semua kegiatan. Berarti komprehensif ya. Komprehensif, itu ada rapat di Jako, ada rapat ini, ada rapat ini, ada rapat ini, koordinasi ini, wah macam-macam Pak. Kan? Itu yang saya maunya menyangkut melibatkan rakyat. Yang pertama itu jangan melukai hati rakyat, kedua mengedukasi masyarakat, melibatkan masyarakat, yang ketiga. Dalam segala kegiatan apapun masyarakat harus dilibatkan. Lelah Pak, kerja nggak ada yang lelah, nggak lelah Pak, kan kita dapat tunker. Sudah, kan? Sudah jadi Pak, kita. lambat penyerapan anggaran kata siapa? Saya pernah juara 1 menyangkut serapan anggaran. Bangka Belitung 1 tahun kerja. Kegiatan saya berbasis kerakyatan. Kan? Berbasis kerakyatan. Harus melibatkan rakyat, nggak ada cerita itu. Tiap hari saya harus turun tangan, harus baik Kanwil maupun dari apa, ya kan? Iya. Nah, ini yang perlu mungkin sebagai bahan satu ilustrasi pada Bapak. Bagaimana melibat rakyat itu menjadi bagian dari yang terpenting di dalam pengawasan orang asing. Nah, pengawasan orang asing itu tidak terlepas dari Timpora. Monggo kalau mau tanya Timpora. Ya, sebelum masuk ke Timpora ini Pak. Ya kan? Sebelum masuk ke Timpora, saya ingin sedikit Bapak memberikan penjelasan. Ya kan? Kadang-kadang kita melihat kembali lagi Pak, tadi manusia perahu kan. Wah ini trafficking, ini begini, itu kemungkinannya gimana Pak? Yang kita dengarkan, hati-hati ini ada trafficking, bagaimana ini? Bapak bisa memberikan penjelasan. Enggak, secara logika saya, orang manusia perahu itu sebagai pengungsi, walaupun kita tidak mengenal pengungsi, tapi imigran ilegal ya. Mereka kan datang untuk memperbaiki kehidupan mereka di negara ketiga. Gitu. Jadi desas-desus trafficking itu sendiri gimana Pak? Kecil apa besar atau gimana Pak? Melibatkan oknum yang bagaimana? Ini perlu penjelasan dulu Pak. Oke. Sebenarnya ini juga masalah yang bagian daripada yang melakukan upaya-upaya perdagangan antar negara. Human trafficking itu sudah masuk menjadi bagian daripada subjek yang terkena sanksi hukum di Undang-Undang Nomor 6. Tadinya korbannya aja Pak. Korban. Nah, sekarang pelaku mereka yang mengkoordinasi, yang melakukan sindikatnya itu kan sindikat. Itu kena juga. Apakah sampai segitu aja? Kalau menyangkut masalah ini sepengetahuan saya dan saya juga melihat di lapangan, Pak. Mereka ini datang pemainnya dari kapal, satu kapal itu kapasitasnya katakanlah 50 orang, 60 orang ya. Itu diisi sampai 300-an orang, Pak. Lebih, ya kan? Untuk makan Bapak ini air 1 botol itu makan untuk minum kan air tawar Pak. Bapak sanggup minum air laut? Enggak lah. Kalau Bapak minum air laut nggak usah bikin sumur lah di sini. Air laut itu suling Pak. Mari yang bisa nyuling ya Arab. Nah, kan negara-negara yang kaya lah duitnya. Dulu Arab aja di waktu saya berhaji begitu air laut disuling jadi air tawar tuh untuk mandi aja masih pesat-pesat nggak karuan kan gitu. Lalu udah ditawar. Tetap bagaimana air tawar yang asli lebih enak, lebih original kan gitu. Lebih membumi. Nah, jadi mereka membawa air yang secukupnya. Bahkan mungkin mereka minum sehari seteguk gitu. Dan belum ada kepastian mereka nanti akan kemana. Tujuan mereka pasti negara-negara tujuan akhir adalah negara maju lah kan, Australia maksudnya kan gitu, yang tadi ikut meratifikasi. Iya, kita nggak ikut meratifikasi kan? Belum Pak, belum. Belum. Tapi jadi karena berat Pak. Tapi jadi sasaran Pak. Karena kelewatan secara geografis. Betul. Kan gitu Pak. Ini kenyataan. Memang kalau Tuhan itu melepaskan untuk masuk ke Australia umpamanya itu negara tujuan yang lainnya. Itu tidak ada negara Indonesia, mungkin mereka nggak mau masuk perarian Indonesia Pak, kan gitu. Mereka langsung biasanya gitu. Barangkali begitu barangkali. Kalau memang itu mereka bagian daripada akan perdagangan manusia atau penyelundupan manusia atau apa sajalah namanya, saya bilang hal-hal yang ini kecil sekali, persentasenya kecil sekali, karena mereka jumlahnya sedemikian banyak, melebihi kapasitas.
melebihi kapasitas yang ada di Bahkan dalam ada kapal. ibu-ibu, anak-anak, Ada bayi. cengep mau mati lagi, ya kan? Nah, itu mereka bayar umpamanya ke kapal. Nih, saya mau ke Australia, saya bayar 100 juta atau 50 juta. Itu tapi mempertaruhkan nyawa dia, Pak. Di kapal itu Selama dengan perjalanan. ombak besar. Dengan kapal yang sederhana. Dengan kapasitas yang berlebih. Mau enggak, Pak, kita? Oh enggak dong Pak. Enggak kan. Apalagi nama kapal Kalau overkapasitas juga. Berarti dia itu betul-betul betul-betul terancam jiwanya, Pak, di daerah. karena ada pergolakan kan? negara. Nah, saya pernah melihat bagaimana pembunuhan genosida ya. Saya filmnya dapat itu suku apa namanya yang Myanmar ini apa. Tapi udahlah itu negara lain. Ya, Yang penting kita fokus kan, kita ke itu. Makanya kalau kita melihat itu mereka tuh mungkin larinya itu karena terpaksa banget kan gitu, ya kan? Yang kan Rohingya ini kan terpaksa banget. Jadi kalau hal itu tidak bisa lah kita katakan udahlah kasih apa lagi. Udah masuk ke wilayah yurisdiksi kita penegakan hukum dong. Pengawasan penegakan hukum harus dilakukan. Kita harus konsekuen melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Itu Pak. bahkan Ya kan? penanganan pengungsi ini Kan UNCLOS tadi saya bilang. Ya kalau udah masuk wilayah pantai di Banten sana walaupun lebih dari 3 mil kan udah wilayah kita, antar pulau Kalimantan, pulau ini Jawa ya kan, itu kan tengah-tengahnya itu udah milik kita semua dengan UNCLOS itu kan. Dia udah masuk wilayah kita, harus penegakan hukum, kita negara berdaulat, tegakkan hukum dong ya kan. Awasi mereka ya kan, penanganan terhadap mereka. Entah mereka nanti menyulitkan, cari solusi dong, apa resettlement atau dan seterusnya. Ini biasanya kan prediksi setelah diseleksi segala semua clear, apa namanya? Ya PBB kan enggak. Lalu kan sementara lepas tangan. ataupun mungkin UNHCR ini belum memberikan penempatan, sementara ini kita tampung dulu dong Pak. Nah, itu sementara apa sebulan apa sementahun Pak? Enggak juga terlalu lama juga tentu Pak. Mereka akan turun lah. UNHCR prakteknya begitu. Entoh ada yang melalui apa namanya udara yang masuk kan dengan apa sukarela ya apa dia datangnya itu dengan biaya sendiri untuk mendapatkan pencari suaka itu tertidur mungkin di hotel dan seterusnya. Itu beda kalau ini Pak. Kalau ini beda. Masyarakat itu ya kita lihat sendirilah fenomenanya di wilayah sana ya kan. Rakyat dengan sedemikian rupa seorang Pancasilais mereka membantu langsung ya kan, kemanusiaannya nggak melihat apapun Pak. Saya yakin kemanusiaan Pak ya kan. Bapak melihat ada bayi di umpamanya di tong sampah, ini bayinya warga negara Indonesia tuh kan ya, mau saya tolong atau enggak ntar anak bule lagi, ntar anak siapa kan Bapak tolong dulu dia kan gitu. Nah, baru diawasin, baru dilakukan penyidikan, penyelidikan dan seterusnya kan gitu Pak ya kan. Itulah kira-kira misalnya. Jadi saya sependapat sekali dengan masalah itu dan melibatkan masyarakat karena masyarakat tidak bisa terlepas dari upaya kita untuk di dalam rangka penegakan hukum dan pengawasan kan. Di perkotaan pun begitu Pak. Kalau ada yang mencurigakan di perkotaan itu hampir semuanya laporan dari masyarakat. Ini kan saya mendapatkan laporan dari masyarakat, salah satu warga negara Afrika lah kalau nggak salah, itu negara mana lupa saya. Dia mengambil doktoral di Universitas Gajah Mada Pak, kan besar lah kan. Tapi izin tinggalnya udah habis lama, dia dikawin. Ya itu yang melaporkan siapa? Yang melaporkan masyarakat Pak. Nggak bisa warga kita imigrasi Pak, lapor Pak, saya menemukan ini. Dari mana kamu dapat? Dari warga Pak. Masyarakat kan. Kalau masyarakat ditunjukkan pride-nya, kebanggaannya sebagai warga bangsa, punya tanggung jawab terhadap kedaulatan NKRI, ya kan? Kemudian nasionalisme kita tumbuhkan dan bagaimana cara Anda cukup memberikan informasi, ya kan? Iya. Kebenaran informasi itu nanti tindak lanjutnya oleh imigrasi. Timbal baliknya dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan apa namanya transparansi informasi, undang-undangnya kan ada Pak. Ada. Kita harus wajib lapor juga ke masyarakat. Kalau masyarakat tanya, jangan didiemin aja. Ini dia udah ngelaporin. Ya kan, udah ada tindak lanjut dari imigrasi, habis itu nanya Pak, itu orang yang saya laporin gimana yang kemarin Pak, bener nggak tak? Yang datang Pak Ketua RT,
Udah ditangani kita, Bapak nanti tahu lah belakangan aja, yang penting urusan kami udah ke kita, Bapak udah laporin. Ya kan, umpamanya kan gitu. Nggak boleh Pak, ada aksesibilitas Pak, ada akses, dia bisa mengetahui sampai sejauh mana saya sebagai warga bangsa melakukan kontribusi terkait dengan pelaporan saya terhadap keberadaan orang asing ini, ya kan, kepada mana instansi terkaitnya mana, Kemenkumhamnya mana, imigrasi, umpamanya begitu Pak. Jadi kita undang-undang udah disiapin semua, dari layanan publik 25, ada transparansi informasi, udah ada semuanya, cuman kita melaksanakannya kadang-kadang setengah hati kan gitu ya. Jadi itu melukai hati rakyat nggak? Melukai hati rakyat. Rakyat nanya, saya udah lapor, Bapak saya mau nanya aja kagak boleh. Udah kita tangani dah, Bapak tenang aja. Bapak apa sih kerjanya? Bapak konsentrasi aja kerja sana. Nah, urusan saya kerjaan saya udah. Sakit dong hati dia. Makanya kan udah lelah gue laporin, dapat duit juga kagak. Kira-kira begitu lah. Jadi kalau kita kaitkan dengan good governance dan good governance, artinya tata kelola pemerintahan yang baik, memang kembali lagi pada pejabat imigrasi, pegawai maupun pada kita semua, bahwa kita harus bekerja dengan unsur-unsur good government Pak, seperti pasti kan, profesional, akuntabilitas, ya kan, sinergi, transparan dan inovatif. Ya, itulah unsur government, sehingga nggak ada lagi kita sebagai ASN ada laporan gitu, oh ya nanti dulu, pokoknya kita tindak lanjuti. Dan ini kan juga merupakan suatu profesionalisme kita kan, karena ada transparansi, ada akuntabilitasnya, itu lah yang penting, akuntabilitasnya. Saya sebelum ini juga ada sedikit Pak, sebagai ini orang asing ini Pak, ya banyak bener Pak, kalau kita lihat di sekarang ini dia bekerja bagaimana itu Pak mekanismenya. Kalau kita kan terbalik kemarin Pak, kalau TKI kerja ke luar negeri dulu, orang asing ini kan dia menyangkut izin tinggal Pak ya, menyangkut izin tinggal. Jadi cukup banyak juga Pak ya mengenai orang asing yang bekerja di sini. Jadi kembali pada CIQ Pak, saya lihat. Jadi saya tidak mengambil suatu kesimpulan Pak, hanya catatan bahwa memang sebenarnya bahwa imigrasi sebagai pintu gerbang, ya kan, dia mengurusi, memberikan pelayanan, pengawasan bagi orang asing ya. Itu menyangkut masalah orang Pak, berarti ya. Jadi situ imigrasi, terus ada lagi custom Pak. Kalau custom itu mengenai perlintasan barang, dan karantin mengenai tumbuhan dan kesehatan dan sebagainya. Pak, ini ada, saya memberikan catatan Pak sebelum kita akhirnya saya memberikan catatan bahwa apa yang Bapak katakan, bahwa masyarakat merupakan ujung tombak daripada pembinaan ataupun penyuluhan atau pengawasan orang asing. Itu memberikan inspirasi bahwa Kanwil Kemenkumham Banten insya Allah akan masuk ke pelosok-pelosok Pak, terutama di perairan yang ke selatan ini, karena mungkin juga kan, bukan tidak mungkin Pak, bahwa akan ada kapal asing atau bagaimana ya kan. Nah, sebelum kita tutup Pak, satu lagi Pak, saya mau minta pertanyaan. Setahu saya, apabila katakanlah seperti saya waktu tugas di NTB Pak ya, itu ada masuk kapal Awani Dreams Pak. Tadi kalau kita menangani pengungsi ya Pak ya, pertama polisi Pak ya. Nah sekarang ada kapal, maknanya gimana? Kamla ya, bagian kapal. Ya, itu kan mengangkat bendera kan, bendera Pak, bahwa itu imigrasi dulu yang harus masuk sana Pak ya. Begitu Pak ya. Tapi kalau umpamanya seperti kapal perahu manusia perahu itu kondisi darurat. Jadi artinya perkecualian. Berarti imigrasi ini memang terdepan Pak ya, dalam hal lintas orang ini. Iya, betul. Jadi begini Pak, saya sedikit bisa menangkap maunya Pak. Iya. Kan mungkin nggak bisa saya ini kan. Iya. Jadi begini Pak, keimigrasian itu merupakan gadis cantik mulai Pak, ya kan? Oh begitu. Menjadi salah satu hal yang incaran berita yang menarik bagi kalangan awak media, ya kan? Luar biasa sekali nih. Bahkan saya di semua kegiatan saya di daerah-daerah, ketika saya menjabat di daerah sebagai pejabat struktural, ya kan, saya itu kuntit terus itu, ya kan, Pak Kanwil selalu memerintahkan nanti kalau ketemunya Pak Sulistiarso, ini ada kasus ini Gavatar, umpamanya di Yogyakarta, Gavatar itu ada Islam yang mau keluar mana, itu selalu menjadi incaran berita kan. Mereka menarik untuk dijual tuh berita-berita keimigrasian itu, ya kan, menarik dijual.
Saya ingin sampaikan kepada kita untuk kita mengoptimalisasikan kita untuk bersatunya kita dengan rakyat. Tanamkan pada diri kita ini adalah upaya-upaya untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan terkait dengan upaya kita untuk tampil tidak diskriminatif, ya kan, terhadap masyarakat. Masyarakat itu berbagai macam. Ada yang suka kritik, ada yang punya warna, ya macam-macam warna. Kayak pelangi kan indah Pak warnanya kan, baik dari latar belakang politik dan sebagainya, ya kan. Nah, yang satu bagi para ASN khususnya di Kemenkumham, ini saya bicara Kemenkumham khususnya imigrasi, ya, netralitas Pak. Kita non partisan, artinya kita tidak berpihak pada satu kekuatan apapun, ya kan, warna apapun, ya kan, latar belakang apapun. Kalau kita sudah menanamkan diri kita itu, insya Allah kita diterima di semua kalangan Pak, dan kita bicara dalam tugas kita, jangan keluar dari situ Pak, ya kan. Ini pancingan-pancingan selalu akan keluar, dan kita melatih diri kita untuk tidak sembrono dan bicara segampangnya itu di umpamanya di grup-grup dan sebagainya. Itu latihan kita Pak. Latihan kita itu sampah-sampah semua, itu bicara politik, dia kerja di politik juga enggak, anggota DPR juga enggak, ngomongnya begitu. Dan tidak keluar dari konteks kerja kita sehari-hari gitu loh Pak. Ya kan? Oke. Kita punya hak pilih. Tapi ingat 2019 itu pemilu. Bapak Menteri kita itu lama hidup di Amerika Serikat Pak. Tahu tentang demokrasi betul. Tidak pernah memerintahkan kita untuk mendukung satu kekuatan politik tertentu, tidak ada sama sekali. Jadi kita ini dimintakan dijanji kinerja yang terakhir ada sebagai perekat pemersatu bangsa. Ingat itu tahun 2019, ingat ya semuanya itu. Itu harus dilaksanakan. Perintah atasan kita tertinggi, siap laksanakan. Sebagai kakanwil saya, tidak ada cerita itu anak buah saya itu ikut ACB, itu ikut kekuatan B, kekuatan A, baik Pilpres maupun Pileg maupun apa aja, nggak ada cerita itu. Tapi hak pilih punya, ya kan. Orang tidak akan bebas nilai Pak, tidak akan bebas nilai. Dipilih itulah dia nilainya tumbuh, ada nilai-nilai dia silakan, itu hak warga negara. Jadi tetapi sebagai ASN, supaya kita bisa dekat kepada masyarakat, supaya kita bisa melakukan langkah-langkah terkait dengan manunggalnya jajaran Kementerian Hukum dan HAM, imigrasi dan seterusnya kepada masyarakat, ya utamanya itu kita netralitas, jangan menyakiti hati rakyat itu. Jadi saya tambahin lagi, netralitas itu penting Pak. Ini nggak mudah diomongin, ya kan, tapi kita dilaksanakannya ya ada kayak gitulah gitu, ya kan. Kita kayaknya nggak fokus, kehilangan waktu kita untuk kita fokus di dalam melaksanakan tusi kita. Jadi itu tadi syaratnya, jangan lupa hati rakyat, libatkan rakyat dalam semua kegiatan, ya kan, dekati rakyat dengan komunikasi, dan kita netralitas ASN. Baik, Pak Sulistiarso, juga rejim waktu juga yang menghendaki ini Pak. Gitu. Mau bicara 2 jam salah ya, salah deh ini. Kata orang Betawi itu gue hadepin deh. Berarti Bapak lotre Semarang Pak. Gimana? Cocok nomor angkat barat. Baik Pak Suli, saya mengaturkan terima kasih. Jadi ada satu saya jawab nih. Apa? Makan kedondong, jangan gitu dong. Kalau kehilangan, kalau satu tugas ke tempat lain, saya kadang-kadang kehilangan. Aduh, saya mau ngomong apa ini? Kita bikin apa namanya? Syair apa namanya? Pantun. Mungkin ada Bapak ada makan kedondong aja. Makan kedondong, jangan gitu dong. Makan kedondong, perhatiin gue dong. Pokoknya kalau dong jadi dia dong. Iya betul. Makasih. Iya Pak, jadi memang yang sangat kejam itu rezim waktu Pak. Rezim waktu ya. Siapapun tidak bisa. Penggal sama dia. Dan bisa. tidak akan kita kembali kepada masa lalu. Yang paling terjauh adalah masa lalu. Betul. Kita kembali ke usia remaja kita nggak bisa. Kan gitu. Yang paling terjauh apa adalah masa lalu. Gitu. Masa sekarang adalah kemajuan dari masa lalu. Kalau kita bisa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Insya Allah. Amin. Jadi saya atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengaturkan terima kasih pada Pak Dr. Andes Sulistiarso MM MSc
yang berkenan hadir Pak. Ya Amin, cukuplah. amin. Mungkin walaupun mungkin kita ini masih ya belum sempurna, artinya belum masuk banyak Pak. Ya. Insya Allah lain waktu kami Masih kulit ya kan. masih Yang ahli-ahlinya nanti kan ada ahli-ahlinya Pak, ya kan, Ya. akademisi, yang tukang mikir, yang tukang apa Insya kan Allah, gitu. insya Allah. Kan ada kan. Kalau saya mah praktisi lapangan doang ya kan gitu. Tapi itu namanya pengalaman itu kan juga kadang kita harus Guru yang berbagi. terbaik, experience is the best Betul. teacher Pak. Pengalaman adalah guru terbaik. Cakep Pak. Gua demen gitu. Gue demen. Enak nih kalau orang Jakarta bilang gue demen Gue ya. Baik, sobat prestasi, demikian podcast kita pada hari ini. Hanya waktu yang batasi kita. Terima kasih pada sobat prestasi. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dalam acara yang sama dengan tema yang berbeda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.